Chapter 198, Menguasai Keunikan. Charm silver itu seketika menjadi sedingin es, seperti mantel kristal berlapis embun beku. Clint bergetar dan seketika menjadi lebih waspada. Rasa takut dan kegelisahannya hilang untuk sementara. Ia dengan cepat menyalurkan spiritualitasnya ke dalam charm itu dan mendorong potongan perak tipis itu keluar dari sakunya dengan ujung jarinya sehingga jatuh ke kaki. Api merah menyala muncul di udara dan suara ledakan ringan terus-menerus bergema di ruangan itu. Perasaan tenang dan mendalam seketika terpancar dan menyelimuti sebagian besar kamar tidur. Termasuk Madame Sharon, Kenley, dan juga Clint sendiri yang merasakan efek dari charm itu. Charm tidur adalah item yang tidak membedakan antara musuh dan penggunanya. Jadi melemparkannya ke musuh adalah cara menggunakannya yang paling aman. Dengan cara itu, penggunanya hanya akan terpengaruh oleh gelombang kejut yang tersisa, tetapi tidak akan sampai gagal menahan pengaruh dari charm itu, yaitu tertidur lelap. Namun lengan Clint saat ini terjerat oleh benang-benang transparan yang tak terhitung jumlahnya. Ia tidak bisa melemparkan charm itu, jadi ia hanya bisa menjatuhkan charm itu dan membuat Madame Sharon dan dirinya sendiri serta Kenley terkena efek dari charm itu. Namun Clint sudah lama mempertimbangkan situasi seperti ini dan telah bersiap. Ini karena tubuhnya unik, keunikan yang tidak dimiliki oleh kebanyakan Beyonder tingkat rendah. Kemudian kelopak mata Clint tertutup dan ia tertidur lelap, sementara Madame Sharon dan Kenley juga tampak gerakannya melambat. Clint dengan cepat menyadari bahwa ia berada di dalam mimpi dan secara rasional tahu bahwa ia sedang tertidur. Setiap kali sesuatu yang berhubungan dengan invasi mimpi atau efek hipnotis serupa digunakan padanya, Clint selalu masih bisa mempertahankan kesadarannya. Ia tahu akan hal ini ketika ia berurusan dengan kekuatan nightmare atau mimpi buruk Don Smith, serta ketika ia berurusan dengan Madame Daly tempo hari. Kling! Clint keluar dari mimpi itu dengan paksa dan terbangun. Ia merasakan benang-benang yang tak terhitung jumlahnya yang mengikat lengan, kaki, dan tubuhnya mengendur. Adapun Madame Sharon, ia tampak kosong seolah-olah efek charm tidur itu akan memudar, tetapi belum sepenuhnya bangun. Kenley tergeletak di lantai dengan cermin medium arwah terbalik di dekatnya, sementara revolvernya terlempar ke dekat pintu. Clint bergumam dalam hati, ini kesempatan. Clint memanfaatkan momen ketika benang-benang halus itu mengendur. Ia mengelurkan tangan kirinya dan menjentikkan jarinya. Ia menyalakan api spiritual biru redup yang membakar benang-benang halus yang tak terhitung jumlahnya di hadapannya. Pada saat yang sama, ia mengambil revolvernya dengan tangan kanannya dan menarik pelatuk berulang kali. Bang, bang. Peluru pemburu iblis perak menembus udara melesat ke arah Madame Sharon. Clint tidak memastikan apakah tembakannya itu tadi mengenai sasaran, namun ia menekuk lututnya, mengerahkan kekuatan pinggangnya dan melompat ke arah Kenley. Bersamaan dengan itu, ia memutuskan benang-benang halus yang terikat pada tubuhnya. Tujuan utama tembakannya sebelumnya adalah terutama untuk memberitahu Kapten bahwa sesuatu yang tak terduga terjadi di dalam melalui suara tembakan. Mereka sudah bertarung dan membutuhkan bantuan. Tentu saja jika ia bisa menembak Madame Sharon tepat sasaran, itu akan menjadi hasil yang lebih baik. Namun Clint tidak percaya Beyonder Sequence 7 atau Sequence 6 dapat ditembak dengan mudah. Nyala api biru samar berputar-putar di udara, menari-nari di atas benang-benang halus di ruangan itu. Dalam pemandangan yang begitu indah itu, peluru pemburu iblis perak menghantam tubuh Madame Sharon. Madame Sharon yang saat itu mengenakan gaun tidur transparannya, serta tiap lekuk tubuhnya yang tampak di balik gaun tidur itu hancur berkepik-kepik seperti pantulan bulan merah tua di danau. Cermin besar di sebelahnya retak menjadi beberapa bagian dan sebagian besar pecahannya menjadi potongan-potongan seukuran kuku jari, sementara bagian kecil tetap menempel pada bingkainya. Clint bergumam dalam hati, ini tubuh pengganti kekuatan Beyonder dari jalur Demones atau iblis wanita. Sudut mata Clint meliriknya ketika ia berguling di samping Kenley. Karena benang-benang halus itu putus akibat gerakannya, api biru samar itu tidak menyebar. Pada saat itu Madame Sharon telah menghilang, tetapi Kenley yang tertidur mengangkat tangannya dan mencengkeram lehernya sendiri begitu erat hingga air liurnya mulai mengalir keluar dan lidahnya menjulur. Namun ia sepertinya tak akan berhenti di situ saja.
Dalam pandangan Spirit Vision Clint, tidak ada hal abnormal di sekitar Kenley. Ia tiba-tiba teringat deskripsi artefak yang disegel nomor 3-0271 itu. Situasi paling berbahaya adalah ketika kau melihat dirimu sendiri di dalam cermin. Clint bergumam dalam hati. Mungkinkah Kenley melihat bayangannya sendiri di artefak itu? Melalui pantulan cermin besar tadi? Clint berspekulasi. Ia dengan cepat mengeluarkan charm silver lainnya tanpa sempat memikirkannya. Itu adalah benda berbentuk segitiga. Itu adalah charm requiem. Clint lalu berkata, Crimson. Ia mengucapkan kata itu dalam bahasa Hermes kuno sambil menyalurkan spiritualitasnya ke dalam charm itu dan melemparkannya. Kemudian ia menekan tangan kirinya dan meraih cermin spirit medium itu atau medium arwah itu. Ia melirik untuk memastikan bahwa artefak itu menghadap ke bawah agar tidak memantulkan dirinya sendiri. Charm silver berbentuk segitiga itu menyala seperti api biru, kegelapan yang lembut dan tenang menyelimuti Kenley dan mempengaruhi Clint sendiri. Emosi gugup itu lenyap seketika. Kenley melepaskan cengkraman tangannya dari lehernya, sementara Clint merasa seperti sedang berdiri di depan jendela Oriel di rumahnya, memandang jalanan yang tenang. Kondisi fisik dan mentalnya ketika merasa damai, itulah yang diinginkan Clint. Dan itulah efek dari Charm Requiem. Pada saat itu juga, ia memasuki keadaan yang sangat tenang. Ia tampak seperti satu-satunya orang yang tersisa di seluruh dunia tanpa ada hal lain yang ada. Dalam ketenangan itu, tiba-tiba ia merasakan firasat buruk. Madame Sharon akan menyerang dari pinggang kananku. Itulah kemampuan firasat seorang clown atau badut dalam pertempuran. Tanpa ragu-ragu, Clint mengangkat cermin spirit medium atau medium arwah itu dan berguling ke kiri. Tepat setelah ia berguling ke kiri untuk menghindar, sebuah belati yang menyala dengan api gelap menusuk di tempat ia berdiri sebelumnya. Sosok Madame Sharon kembali terlihat. Saat berguling, Clint segera mengangkat cermin spirit medium dan mengarahkannya ke Madame Sharon. Selain menyelamatkan rekan timnya, tujuan utama saat mendekati Kenley tadi adalah untuk mengambil artefak yang disegel itu. Ia yakin tidak akan ada hal baik yang terjadi jika ia hanya menunggu bala bantuan kapten sambil berada di dekat Madame Sharon. Charm Flaring Sun atau matahari yang berkobar dapat dia gunakan untuk melawan Beyonder, tetapi efeknya tidak akan sebesar jika digunakan melawan roh yang telah mati. Ditambah lagi, Madame Sharon tidak akan hanya berdiri di sana saja sambil menunggu Clint menggunakan charm itu. Jika memang tidak berhasil, Clint hanya bisa mengambil risiko dan menggunakan peluit tembaga azik. Mengenai bagaimana ia akan menjelaskannya nanti, dia akan memikirkannya setelah ia berhasil bertahan hidup. Namun keadaan berkembang lebih baik dari yang diprediksi oleh Clint. Madame Sharon tidak mengganggu penggunaan charm requiem dan cermin medium arwah oleh Clint. Oleh karena itu, Clint segera membuat rencana sederhana. Ia tidak menghindar efek dari Charm Requiem, tetapi memanfaatkan efeknya untuk meningkatkan kemampuan instingnya sebagai seorang clown atau badut. Kemudian, ia memanfaatkan kesempatan untuk menghindari serangan sambil menggunakan cermin spirit medium itu. Ketika serangan Madame Sharon tadi meleset, ia segera ingin mengejar Clint yang lincah yang berguling-guling menjauh. Tiba-tiba wajahnya menatap cermin dengan 3 retakan kecil itu. Itu adalah cermin spirit medium. Clint berhasil menghadapkan permukaan cermin itu ke arah Madame Sharon dari jarak yang agak jauh. Permukaan cermin itu seketika bergelombang dan sosok seorang wanita muncul dari dalamnya. Rambutnya hitam dan tebal, menjuntai rendah sehingga menutupi wajahnya. Tangan kiri Clint yang memegang cermin itu bergetar dan cermin spirit medium itu jatuh lalu meluncur ke karpet sejauh belasan sentimeter dengan bagian depan menghadap ke atas. Sebuah tangan pucat terulur keluar dari cermin itu. Dan seorang wanita dengan gaun putih seperti spray dengan cepat keluar dari cermin dan menerkam Madame Sharon. Ekspresi Madame Sharon seketika muram, ada lapisan kegelapan di atas mata coklatnya yang polos. Madame Sharon mengeluarkan nyala api hitam di sekelilingnya. Nyala api dengan 7 api hitam. Dengan desisan, api hitam itu melesat keluar dan mengenai sosok wanita berbaju putih itu. Wush! Sosok wanita itu terbakar dan merintih kesakitan. Tak lama kemudian, wanita itu lenyap begitu saja. Api hitam lalu melesat ke arah Clint satu demi satu seperti peluru. Pupil mata Clint menyempit, ia dengan cepat berguling menjauh. Namun gerakan bergulingnya secara bertahap menjadi lebih lambat karena nampaknya ada benang-benang halus yang kembali menjeratnya. Benang-benang itu memperlambat dan memengaruhi gerakannya. Sepertinya itu adalah lawan alami kemampuan bertarung clown atau badut. Namun kemampuan clown tak kalah hebatnya. Ia memiliki firasat. Firasat yang membuatnya mampu memprediksi serangan selanjutnya.
Api hitam itu melesat melewati wajah Clint dan jatuh ke tempat tidur Madam Sharon. Namun api itu tidak membakar. Nampaknya efektif pada benda-benda yang memiliki kehidupan atau spiritualitas saja. Clint belum merasakan kegembiraan atas keberhasilannya menghindar saat firasat lain terlintas di kepalanya. Ia memutar tulang punggungnya dan mengubah gerakan salto ke depan menjadi berguling ke samping untuk mengubah arah jatuhnya. Kristal es transparan tiba-tiba muncul seperti tombak dan menusuk karpet tempat Clint semula berniat untuk mendarat. Embun beku putih itu mengembang dan mengenai Clint yang gerakannya terpengaruh oleh benang-benang halus tersebut. Ia tiba-tiba gemetar dan tubuhnya menjadi kaku. Meskipun ia masih bisa bergerak, ia jauh lebih lambat saat ini. Madam Sharon kembali dikelilingi oleh api hitam yang ia keluarkan. Dan ada tombak es transparan yang mengembun di tangannya. Clint tidak ragu lagi, ia memasukkan tangannya ke saku dan mengambil peluit tembaga azik. Saat itu Kenley melepaskan diri dari efek charm requiem dan charm tidur. Ia bangkit dan menatap Madam Sharon dengan tatapan kosong. Wajahnya tampak diselimuti bayangan, membuatnya terlihat diam namun menyeramkan. Duk duk duk, Clint melompat ke arah Madam Sharon. Madam Sharon menyipitkan matanya dan menembakkan api hitam yang mengelilingnya satu demi satu ke arah Kenley. Puff, puff, puff. Api hitam itu menghilang seperti kepingan salju dan tidak tampak menimbulkan efek apapun pada Kenley. Padahal api itu jelas mengenainya. Clint awalnya terkejut, lalu ia mengangkat pistol di tangan kanannya dan menarik pelatuk sambil membidik Madam Sharon. Bang! Madam Sharon menghindar lebih cepat dan melemparkan tombak es ke arah Kenley. Tetapi tombak itu hanya menembus pakaiannya dan bukan kulitnya. Karena itu tombak itu juga nampak tidak menimbulkan efek pembekuan pada Kenley. Bang! Clint menembak lagi dan Madam Sharon menghindar ke sisi cermin besar yang pecah dan mengambil pecahan seukuran telapak tangan. Ia terus berjalan cepat dan menghindari peluru lain. Kemudian ia menggunakan pecahan yang tidak beraturan itu untuk memantulkan Kenley. Kemudian ia melompat ke arahnya. Tepat setelah itu Madam Sharon menghindar ke samping sambil menyapu cermin dengan telapak tangannya yang tertutup api hitam. Pada saat itu peluru di dalam revolver Clint habis. Ia tidak punya pilihan selain membuangnya, membiarkan selongsong kosong dan revolver jatuh ke karpet. Saat ia berbalik untuk mengambil revolver Kenley, ia mendengar jeritan tragis rekan setimnya itu. Kenley berhenti bergerak, lalu ia membungkuk, kemudian muntah. Awalnya muntahnya itu berupa empedu, lalu jantung merah, diikuti paru-paru dan isi perutnya yang terbakar api hitam. Selanjutnya kita masuk ke chapter 199 yang berjudul Lemparan Dadu yang Berhasil. Jantung yang berdetak, cairan kuning kehijauan, api hitam yang menyala tanpa suara jatuh memasuki pandangan Clint dan terukir dalam-dalam di benaknya. Itu adalah salah satu efek dari serangan api Madam Sharon tadi. Setelah serangan api berhasil mengenai Kenley, Madam Sharon dapat meledakkan api yang berkobar di dalam tubuh Kenley dari jarak jauh. Serangan es tadi adalah hanya untuk membuat Kenley tak bergerak sehingga Madam Sharon lebih mudah memantulkan pecahan kaca tadi ke Kenley untuk mengaktifkan ledakan nyala api di dalam tubuh Kenley. Misi paling berbahaya yang pernah dihadapi Clint hingga saat ini adalah ketika ia berurusan dengan Ray Bieber. Bahkan monster yang menakutkan dan berbahaya seperti itu hanya bisa mengakibatkan luka parah pada para Beyonder dalam misi tersebut. Tidak ada yang perlu mengorbankan nyawanya. Kematian para Beyonder yang disaksikan Clint termasuk Oldnail semuanya disebabkan karena mereka kehilangan kendali. Kali ini ia melihat salah satu rekan setimnya terbunuh dalam pertempuran. Kematian itu murni karena satu kesalahan. Para Nighthawk berjuang melawan kegilaan, tetapi mereka juga berjuang melawan bahaya. Mungkin tidak akan pernah ada kesempatan untuk memperbaiki kesalahan itu. Pikiran Clint meledak dengan dahsyat. Clint sangat terpukul. Ia berlutut dan mengangkat tangan kanannya menembakkan tembakan beruntun ke arah Madam Sharon dengan frustasi. Peluru pemburu iblis perak menembus benang tak terlihat dan melesat ke arah kepala dan gaun tidur transparan Madam Sharon. Tiba-tiba Madam Sharon tampak tertarik ke arah lain oleh sesuatu, sehingga ia berhasil menghindari tembakan gila Clint. Setelah beberapa saat, Clint akhirnya bisa mendapatkan kembali kemampuan berpikir rasionalnya ketika ia selesai menembakkan 5 peluru revolvernya. Dan suara hammer revolver yang mengenai ruang kosong terdengar di telinganya. Jantungnya berdebar dengan kencang. Tanpa sempat mengisi ulang peluru, ia melemparkan revolver ke samping dan mengeluarkan setumpuk kartu tarot. Bang!
Tubuh Madam Sharon bergerak ke samping dan melihat sebuah kartu terbang melewati menancap dalam-dalam ke permukaan meja rias. Ia tersenyum, mata coklatnya yang indah sekali lagi memancarkan kilau hitam. Pada saat itu, rambut coklatnya yang seperti air terjun tiba-tiba tergerai ke udara seolah diangkat oleh kekuatan tak terlihat. Madam membeku. Ia ingin menghindari tetapi ia terlalu lambat. Glenn telah melemparkan kartu Magician. Berhasil mengenai rambutnya sehingga rambut itu dan kartu itu menancap ke dinding. Madam Sharon terpaksa menarik rambutnya dan berguling ke depan. Tubuhnya dengan cepat menghilang dari pandangan Glenn yang menjadi tak terlihat lagi. Glenn memegang kartu tarot di antara jari-jarinya. Ia perlahan berbalik sambil tetap waspada terhadap sekitarnya. Tiba-tiba ia menyadari mengapa Madam Sharon harus menghentikan serangannya dan mengapa ia melambat. Jika situasi berkembang dengan normal, Glenn tidak akan punya pilihan lain selain menggunakan peluit tembaga ajaib untuk menghadapi iblis wanita yang menakutkan ini. Benar, Kapten pasti ada di sekitar sini. Glenn merasa sedikit bersemangat. Ia melihat sekelilingnya. Pandangannya secara naluriah tertuju pada jendela. Pada saat yang sama, ia membuat penilaian dalam hatinya. Madam Sharon ingin melarikan diri. Dia tahu bahwa kami masih memiliki anggota yang mampu menyeretnya ke dalam mimpi. Tetapi ia tidak yakin apakah akan ada bala bantuan lain dari Nighthawks, Mandat Punisher, atau Mercenary Hiveman. Meskipun dia kuat, tidak mungkin dia bisa menghabisi tim Beyonder sendirian. Dengan pemikiran itu, Glenn mengayunkan pergelangan tangannya, melemparkan kartu tarot ke arah jendela. Ia melemparkan 5 kartu berturut-turut, 3 menutupi jendela dan 2 lain ke arah pintu. Crack! Buk-buk. Di tengah suara pecahan kaca, 2 kartu tarot menancap di pintu kamar tidur yang sedikit terbuka. Satu demi satu. Seperti yang ia duga, Glenn mendengar suara menghindar. Dia sekali lagi melemparkan kartu menggunakan intuisi clownnya atau badutnya untuk menentukan ke arah mana ia harus membidik. Intuisi clown ini sungguh bisa diandalkan. Kartu-kartu itu menembus udara dan dengan cepat maju, kemudian menancap ke dinding yang kokoh. Namun sosok figur dengan cepat terlihat di udara. Ia tak lain dan tidak bukan adalah Madam Sharon, berambut coklat yang mengenakan gaun tidur transparan. Saat sosok Madam Sharon tampak lagi, matanya kehilangan fokus seolah-olah ia tertidur sambil berdiri. Glenn bergumam dalam hati, "Kapten?" Glenn mengamati sekelilingnya, tetapi tidak terburu-buru untuk melemparkan kartunya. Ini karena ia tahu bahwa Madam Sharon akan segera keluar dari mimpi itu. Ia harus memberikan kerusakan fatal dalam 2 atau 3 detik ini, atau ia akan melarikan diri. Ia sadar Kapten tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Sangat mudah untuk melarikan diri dari nightmare atau mimpi buruk ketika jarak yang sangat jauh dengan target. Dengan menekuk lututnya, Glenn berguling ke depan secara diagonal. Ia berbaring tengkurap dan mengeluarkan tangan kanannya meraih tepi cermin spirit medium atau medium arwah yang menghadap ke atas. Ia melemparkan artefak yang disegel nomor 3 strap 0271 itu ke arah Madam Sharon. Sisi cermin menghadap wajah Madam Sharon. Tubuh Madam Sharon seketika bergetar. Warna mata coklat Madam Sharon dengan cepat pulih. Sepertinya ia telah keluar dari pengaruh Nightmare Smith. Ia terbangun. Madam Sharon membangun lapisan kristal es yang kokoh di hadapannya, yang muncul di permukaan tubuhnya. Namun ia tidak melihat serangan dari kartu itu, ataupun serangan dari peluru pemburu iblis yang mendekatinya. Yang ia lihat hanyalah sebuah cermin, dan cermin itu memantulkan kecantikannya yang polos yang memikat. Wajah cantik di cermin itu tiba-tiba berubah bentuk. Kerutan, luka berdarah, dan bercak-bercak busuk muncul di wajahnya. Tidak. Madam Sharon menjerit nyaring seolah-olah baru saja menyaksikan seseorang yang dicintainya meninggal. Kulitnya dengan cepat berubah menjadi hijau dan nanah kuning mengalir keluar dari sudut matanya. Setelah beberapa saat menderita, api hitam yang sunyi menyala keluar dari dalam tubuh Madam Sharon seolah-olah ia mencoba mengeluarkan sesuatu. Api hitam itu kemudian mengembun menjadi embun beku yang tebal, seolah-olah sedang menciptakan peti mati untuk peristirahatannya yang abadi. Benang-benang tak terlihat itu akhirnya berubah warna yang terlihat oleh mata manusia. Benang-benang itu menyelimuti embun beku itu, membentuk kepompong raksasa. Kepompong yang membungkus tubuh Madam Sharon. Duk, duk, duk. Artefak yang disegel itu jatuh ke tanah dan berguling sebelum berhenti di samping kepompong raksasa Madam Sharon. Pada saat itu, Dawn menerobos kusen jendela dan melakukan salto ke dalam ruangan. Ia melihat Kinley yang telah berhenti bernafas dan ekspresinya berubah menjadi muram. Pada saat itulah kepompong itu retak.
Peti mati es itu hancur sedikit demi sedikit dan api hitam berubah menjadi bintik-bintik cahaya menyebar ke sekitarnya. Kulit Madam Sharon telah kembali ke warna normalnya. Matanya menunjukkan kelelahan, tetapi ia tampak normal. Matanya memantulkan Clint yang masih tergeletak di tanah. Ia juga melihat Dun Smith. Jari Dun Smith mengetuk dahinya dengan mata tertutup. Sebuah riak tak terbentuk menyebar dari Dun Smith saat kelopak mata Madam Sharon terkulai tak terkendali. Di bawah jaket Dun Smith terdapat benda-benda yang menggeliat seperti ular. Clint tahu bahwa Kapten tidak dapat menahan Madam Sharon untuk waktu yang lama, seperti saat mereka sebelumnya melewati Monster Beaver. Clint berguling ke depan lagi, mengambil revolvernya yang sebelumnya ia lempar ke karpet. Ia meraih 3 peluru pemburu iblis dengan tangan kirinya dan dengan lihai memasukkannya ke dalam ruang peluru yang bulat. Clint menutup silinder dan berdiri, membidik Madam Sharon dengan kedua tangannya. Ia membidik tepat di tengah dahinya. Bang! Ia mengendalikan tubuhnya dengan kemampuan clown atau badutnya dan menarik pelatuknya. Peluru pemburu iblis perak menembus udara tepat mengenai sasaran. Luka berdarah muncul di antara mata Madam Sharon, tetapi peluru itu tampaknya menembus beberapa lapis penghalang, menyebabkannya kehilangan sebagian besar kekuatannya sehingga tidak mampu menembus tengkorak target. Clint menembakkan 2 tembakan lagi tanpa ragu. Saat itu ia melihat Madam Sharon tiba-tiba membuka matanya. Ia keluar dari pengaruh mimpi buruk Dun Smith. Bang, bang. Tepat saat itu, hujan darah berhamburan di antara titik-titik putih. Kecantikan Madam Sharon telah hilang, menjadi mayat termutilasi yang menimbulkan mimpi buruk pada setiap pria. Dia sudah lama kehabisan tubuh pengganti untuk digunakan. Clint menurunkan lengannya dan terengah-engah. Madam Sharon dengan hanya separuh kepalanya yang tersisa terkulai di tanah. Tubuhnya yang masih luar biasa indah. Kulitnya masih putih dan lembut. Dun menegakkan tubuhnya dan membuka matanya. Ia pun menurunkan tangannya dari dahinya. Wajahnya sedikit pucat. Ia tidak terluka tetapi nampaknya seperti lelah, seperti telah kehilangan banyak darah. Clint lalu berkata pada Kapten Dun, "Kapten, Kinley." Dun lalu menjawab, "Aku tahu." Jawab Dun dengan suara serak, "Aku telah membuat kesalahan yang fatal. Aku tertipu oleh Madam Sharon. Aku tidak menyangka dia akan diam-diam melarikan diri dari mimpi itu." Ia berhenti sejenak, lalu berkata dengan nada serius, "Tapi kau harus terbiasa dengan hal ini. Wajar jika Nighthawk mati selama misi. Mungkin berikutnya, yang akan mati adalah aku." Clint seketika terdiam, tidak tahu bagaimana harus menjawab. Kinley masih membuka matanya, menatap kosong ke langit-langit. "Semoga Dewi memberkatimu. Semoga kau menemukan kedamaian sejati." Dun berjalan ke sisi Kinley dan membuat gestur bulan crimson di dadanya. Kemudian ia berjongkok dan menutup mata rekannya. "Semoga Dewi memberkatimu. Semoga malam yang tenang tidak lagi menyimpan bahaya atau kegilaan," kata Clint dalam hati. Clint juga membuat gestur bulan merah tua sambil berdoa di dalam hati. Beberapa detik kemudian, ia dengan paksa menarik pandangannya dan bertanya dengan suara berat, "Kapten, haruskah aku memanggil roh Madam Sharon sekarang?" Dun mengangguk. Lalu ia berkata, "Jangan coba-coba bertanya tentang iblis primordial. Itu sangat berbahaya. Aku akan menjagamu dan mencegah apapun yang mengganggumu." Clint tidak berlama-lama. Ia mengeluarkan berbagai bahan dan cepat mendirikan altar. Kemudian ia memulai ritual mediumship. Setelah melafalkan mantra, ia mundur selangkah dan menggunakan ramalan mimpi. "Rekan Madam Sharon. Rekan Madam Sharon." Setelah melafalkan pernyataan itu 7 kali, Clint memasuki mimpi. Ia melihat jiwa Madam Sharon di dalam dunia yang kabur. Ia mengeluarkan tangan ke jiwa yang transparan dan halus itu, dan pandangan di depan matanya berubah. Itu adalah pemandangan malam. Madam Sharon yang mengenakan jubah hitam panjang, menyerahkan sebuah buku perunggu kuno kepada Trisi, si instigator atau penghasut. Ia tertawa sedikit histeris setelah mendengar keraguan Trisi tentang istilah witch atau penyihir wanita. "Bukankah kau selalu penasaran? Penasaran mengapa jajaran atas kita semua perempuan? Jadi itu benar-benar demoness sex atau sekte iblis wanita." Tebakan Leonard tepat. Dia benar-benar memiliki rahasia besar. Sekuen setuju lanjutan dari assassin dan instigator atau penghasut adalah witch atau penyihir wanita? Termacam apa ini? Pikir Clint dalam hati. Adegan lalu berubah. Clint melihat aula luas dengan jendela-jendela sempit di sekelilingnya.
dan seorang wanita yang mengenakan jubah putih bersih berdiri membelakangi Madame Sharon saat ia berkata sambil tersenyum. Kita bisa mencapai kesucian selama kita maju menuju primordial. Kita bisa mendapatkan kekuatan, mencapai keselamatan, dan menghindari akhir zaman. Madame Sharon menundukkan kepalanya dan bertanya dengan penasaran, mengapa kita harus menjadi perempuan? Apakah karena primordial adalah seorang perempuan? Apakah karena perempuan melambangkan kehancuran dan malapetaka? Wanita yang membelakangi Madame Sharon menjawab dengan tenang, tidak. Laki-laki juga sama, mereka adalah lambang dari peperangan. Ini adalah dua jalan yang serupa. Selanjutnya kita masuk ke chapter 200 yang berjudul Sang Iblis Wanita Kenikmatan. Lambang dari peperangan. Sequence yang mirip dengan jalur sequence demonis ini, yang mana ya? Glenn menyaksikan adegan seperti film itu sambil mengingat-ingat jalur sequence yang ia ketahui. Karena ia hanya seorang Nighthawks resmi biasa, masih banyak informasi yang tidak dapat ia akses. Ia masih belum mengetahui nama-nama sequence penengah hingga tinggi dan ciri-ciri spesifiknya. Ia hanya mengetahui beberapa yang telah dipelajarinya saat ia melihat The Eternal Blazing Sun atau Sang Sinar Surya Abadi tempo hari. Seperti Pendeta Priest of Light atau Pendeta Cahaya dan Unshadowed atau Tanpa Bayangan. Lalu ada juga jalur sequence dari God of Combat atau Dewa Pertempuran yang ia ketahui dari pemuda itu Derek Burke The Sun. Seperti Dawn Paladin atau Paladin Fajar, Guardian atau Penjaga, dan Demoness Hunter atau Pemburu Iblis, serta sekuensnya Medium Daily, seperti Spirit Gate atau Pemandu Roh, dan Gatekeeper atau Penjaga Gerbang, yang ia ketahui dari Daily dan Dunsmith. Oleh karena itu sulit baginya untuk menilai jalur sekuens mana yang merupakan lambang dari peperangan yang dibicarakan oleh Madame Sharon dan wanita misterius itu. Ia hanya dapat mengeliminasi jalur-jalur itu satu persatu, seperti jalur sequence God of Combat atau Dewa Pertempuran yang tampaknya lebih seperti pertempuran individu daripada perang. Glenn memikirkannya dan mempersempit ruang lingkup menjadi 5 pilihan. Pertama adalah jalur sequence arbiter yang dikuasai oleh penguasa kerajaan Lone Kingdom, keluarga Augustus, dan keluarga Castia dari kerajaan Vena Potter. Namun Glenn merasa bahwa pilihan ini adalah yang paling tidak mungkin, karena sequence 8-nya arbiter atau pengadil adalah sheriff, dan sequence 7-nya adalah interrogator, yang keduanya tampaknya condong ke arah pengadilan dan penghakiman, tetapi bukan ke arah peperangan. Lalu yang kedua adalah jalur kekaisaran Solomon era epoks keempat, yaitu Dark Emperor atau Kaisar Kegelapan. Namun, nama modern sequence 9-nya adalah lawyer atau pengacara, yang mahir dalam menemukan dan menggunakan kekurangan dan kelemahan lawan, sekaligus memiliki kefasihan dan pemikiran logis yang luar biasa. Glenn menduga bahwa perkembangan kekuatan sequence ini akan menggunakan hukum dan berjalan dalam bayang-bayang hukum sebagai alat. Tentu saja penyalahgunaan hukum akan menimbulkan peperangan. Lalu yang ketiga adalah jalur sequence hunter atau pemburu yang dikuasai oleh penguasa kekaisaran Vaishak, keluarga Einhorn, keluarga kerajaan Republik Inti sebelumnya, keluarga Sauron, dan juga organisasi tersembunyi yang muncul baru-baru ini dalam 2 hingga 300 tahun terakhir, Blood Cross Order atau Ordo Salib Besi Darah. Glenn berpikir itu sangat mungkin. Informasi rahasia Nighthawks menggambarkan para hunter sebagai pelacak yang sangat baik, ahli jebakan yang luar biasa, dan pemburu yang hebat. Sequence 8-nya adalah provoker atau provokator, sedangkan sequence 7-nya adalah pyromaniak atau maniak kebakaran. Dari namanya saja, keduanya sebagian terkait dengan pembantaian dan peperangan. Lalu yang keempat adalah organisasi kuno Blood Sanctified Sect atau sekte pensucian darah yang menyembah iblis. Mereka menguasai jalur sequence kriminal. Dari nama jalurnya saja, Glenn merasa bahwa itu memiliki kemungkinan yang tinggi. Kelima adalah Rose School of Thought atau aliran pemikiran mawar yang dikenal karena ritual berdarahnya. Mereka memiliki jalur sequence prisoner atau tahanan, dan alasannya sama seperti sebelumnya. Saat Glenn tenggelam dalam pikiran ini, adegan berubah ke adegan di mana Madame Sharon yang telah selesai mandi dan rambut basahnya terurai panjang. Ada pesona segar dan menggoda di wajahnya. Madame Sharon menyika rambutnya dan tetesan air mengalir di pipinya. Ia menatap pria yang sedang menunggu di tempat tidur. Madame Sharon tertawa kecil dan berkata, "Apa kau menginginkanku untuk membereskan mainan?" Pria paruh baya di tempat tidur itu mengerutkan alisnya dan menggelengkan kepalanya. "Tidak, kecuali kau dapat menjamin bahwa tidak akan ada jejak sedikit pun." "Tapi itu tidak mungkin kan? Lagi pula, apa kau punya cara?"
Melihat pria di hadapan Madame Sharon itu, Clint awalnya terkejut sebelum tiba-tiba merasa bahwa itu masuk akal. Foto pria paruh baya itu sering muncul di halaman depan koran Jujur Kota Tingen dan surat kabar lainnya. Ia adalah wali kota saat ini yang akan maju untuk pemilu lagi sebagai petahana, seorang anggota partai konservatif. Madame Sharon tersenyum tetapi tidak membahas topik itu lebih dalam. Handuk mandinya menyingkap setengah kakinya dan ia berjalan anggun ke sisi tempat tidur. Adegan di hadapan Clint berubah satu demi satu hingga Clint melihat banyak anggota parlemen, pengusaha, dan pegawai negeri yang sesekali muncul di surat kabar sedang bersama Madame Sharon. Mereka membahas cara mendapatkan donasi, menyuap pemilih dengan mengakali undang-undang kampanye, atau menjanjikan perlindungan atau menyelesaikan masalah. Dalam keseluruhan adegan, Madame Sharon bertindak sebagai perantara. Clint lalu berkata dalam hati, apakah ini film dokumenter? Jika aku bisa memberi judul, maka judul yang pas adalah Tur Para Pejabat Kota Tingen bersama Madame Sharon. Nah, tapi mengapa ada begitu banyak adegan ranjang? Banyak bangsawan dan anggota parlemen tahu bahwa Madame Sharon memiliki banyak kekasih. Jadi, mengapa mereka tampak seperti tidak bisa menahan godaannya ya? Apakah ini kemampuan dari sekuens Madame Sharon? Clint memperhatikan dengan seksama sambil berspekulasi. Melalui ramalan sebelumnya, Clint yakin bahwa tidak ada satupun orang-orang di lingkungan pejabat kota Tingen yang mengetahui identitas asli Madame Sharon, dan mereka juga tidak bersekongkol dengannya untuk membunuh Maynard. Clint lalu bergumam dalam hati. Dengan kata lain, kematian Maynard adalah keputusan Madame Sharon sendiri. Mengapa? Ia tidak punya alasan untuk mengambil risiko tersebut. Tentu saja dari sudut pandang Madame Sharon, ia memiliki kekuatan Beyonder untuk mengganggu ramalan. Karena itulah ramalanku tempo hari meleset. Dan ia juga dapat menciptakan kematian mendadak akibat kenikmatan seksual dan membuat kematian tersebut tampak alami dan tidak disengaja. Membunuh Maynard bukanlah sesuatu yang berisiko yang akan mengungkapkan identitasnya, tetapi ia jelas tidak memiliki motif. Mungkinkah itu salah satu persyaratan dari aktingnya? Tetapi ia pasti dapat menemukan seseorang yang identitas dan statusnya tidak sesensitif itu. Maka kasus tersebut tidak akan jatuh ke tangan Nighthawks, Mandat Punisher, atau Machinery Haveman. Poin terpenting adalah bahwa Madame Sharon seharusnya bisa mengetahui bahwa istri Maynard membencinya dan sangat marah. Hal itu membuat kemungkinan besar seseorang akan dikirim untuk menyelidikinya kan? Jadi mengapa ia tidak memindahkan barang-barang sensitif seperti patung tulang putih itu? Dia bisa saja menguburnya di taman atau semacamnya kan? Apakah ia begitu yakin dengan berangkasnya dan kompartemen tersembunyinya itu? Di tengah kecurigaannya, Clint melihat bahwa roh Madame Sharon hampir menghilang. Ia memanfaatkan kesempatan itu untuk melakukan ramalan mimpi lagi. Kali ini, kalimat ramalannya adalah motif sebenarnya Madame Sharon membunuh John Maynard. Setelah membaca pernyataan itu dalam diam selama 7 kali, Clint memasuki mimpi sekali lagi dan melihat adegan baru. Madame Sharon memegang segelas anggur merah yang menyerupai darah. Dengan gaun tidurnya yang longgar, ia mondar-mandir di kamarnya. Akhirnya ia meminum sisa anggur itu dalam sekali teguk seolah ia telah memutuskan sesuatu. Suasana di lokasi kejadian cepat mereda, membuat Clint semakin bingung karena kematian Maynard tampak seperti dilakukan oleh Madame Sharon sendiri tanpa hasutan apapun. Aneh sekali, gumam Clint pada dirinya sendiri dan menggunakan beberapa pernyataan ramalan lagi. Namun jawabannya tetap sama. Melihat Madame Sharon semakin transparan dan ilusif yang menandakan bahwa ia akan segera menghilang, Clint berpikir dan melakukan kontak terakhir dengan roh yang telah meninggal itu. Formula Potion atau ramuan jalur demonis atau iblis wanita. Clint melafalkan pernyataan ramalan baru. Dengan bantuan cogitation, ia dengan cepat memasuki mimpinya. Awalnya ia tidak ingin melakukan ramalan karena merasa bahwa jalur demonis hanya menyebarkan bencana dan menciptakan penderitaan. Bahkan jika ia mendapatkan formula ramuan rangkaian sekuens itu, ia enggan menjualnya kepada siapapun. Kemudian ia teringat hal lain dari sebelumnya. Dengan pemahamannya tentang ramuan spektator, ia dapat mencurigai dan memverifikasi bahwa Dexter Guderian adalah anggota dari psikologi alkemis. Jadi, untuk melawan para demonis dengan lebih baik di masa mendatang, ia harus mempelajari lebih lanjut tentang ciri-ciri jalur sekuens mereka. Benar, setelah kematian Hugh Eugene, Dexter Guderian belum menghubungiku sampai sekarang. Kurasa psikologi alkemis mengirim beberapa anggota yang lebih kuat untuk penyelidikan. Dan dia belum berani melakukan tindakan apapun. Saat pikiran Clint berkelebat, ia melihat aula gelap itu lagi. Ia melihat wanita berjubah putih suci itu lagi.
Madam Sharon menundukkan kepalanya, dan ia hanya bisa melihat kaki wanita itu. Sepasang kaki indah yang sempurna. Tak lama kemudian ia mendengar suara yang merdu. Pleasure, atau bahasa Indonesianya adalah kenikmatan. Itu adalah nama ramuan sekuens 6. Tujuan yang akan kau capai, jika kau berhasil, kau akan menjadi iblis wanita kenikmatan. Saat kenikmatan tak tertahankan dan mustahil untuk dilampiaskan, itu adalah bentuk penderitaan. Ini juga merupakan prinsip yang harus kau jalani. Selama kau menyelesaikan peningkatanmu, selain peningkatan berbagai kemampuanmu sebagai witch atau penyihir wanita, kau juga akan menjadi lebih cantik, membuatmu lebih mahir dalam rayuan, dan memberikan kesenangan yang tak terlupakan pada sesama jenis atau lawan jenis selama bercinta. Kau akan mampu membuat benang tak biasa seperti laba-laba dan mengendalikannya. Segera setelah itu, sebuah buku perak kuno muncul di hadapan Madam Sharon. Setelah dibuka, terdapat formula dan bahan-bahan dari potion sequence 6 pleasure atau kenikmatan. Kalian memperhatikan bahan-bahan pelengkap dan bahan utama dari sequence potion itu. Kemudian adegan berubah lagi. Berada di aula yang sama, wanita dengan jubah putih panjang yang sama. Namun kali ini, perbedaannya adalah Madam Sharon masih laki-laki dan belum menjadi perempuan. Wajahnya sama persis dengan yang di foto yang kalian lihat sebelumnya di berangkas. Suara wanita yang merdu bergema di telinganya. Ini adalah ramuan sequence 7. Aku yakin kau pasti terkejut. Ingat, jika kita ingin lebih dekat dengan sang primordial, kita harus makin mirip dengannya. Dia adalah seorang wanita, jadi kita juga harus menjadi wanita. Terang suara wanita yang merdu itu. Setelah kau menjadi witch atau penyihir wanita, kau akan menjadi wanita sejati, dan penampilan serta pesonamu akan meningkat secara substansial. Kau akan memiliki kemampuan untuk menjadi tak terlihat dan menggunakan tubuh pengganti. Kau akan mendapatkan pemahaman dasar berbagai sihir hitam. Kau akan terampil dalam mengganggu ramalan orang lain. Dan kau juga akan mendapatkan anugerah api hitam dan embun beku. Kemudian wanita itu memberitahu bahan-bahan ramuan dari witch secara lengkap. Kalian pun juga memperhatikannya dengan seksama. Adegan terus diputar satu demi satu. Kalian melihat formula sequence 8 instigator atau penghasut dan sequence 9 assassin dan memahami ciri-ciri masing-masing. Tepat ketika ia ingin melanjutkan ramalan, roh Madam Sharon menghilang sepenuhnya. Kalian tak khawatir lupa tentang apa saja yang telah ia saksikan, termasuk formula dari ramuan jalur sequence tadi. Karena jika ia ingin mengingat-ingatnya, ia tinggal masuk ke alam mimpi dengan bantuan cogitationnya untuk menembus memorinya dan melihat lagi adegan demi adegan tadi. Kalian menghentikan ritual dan kembali ke kenyataan. Ia mengemas bahan-bahan, menyingkirkan dinding spiritualitas, dan memberitahu Don Smith tentang hasil mediumship-nya, tanpa menyembunyikan informasi apapun. Kemudian ia mengungkapkan kecurigaannya tentang pembunuhan Maynard oleh Madam Sharon. Don masih belum mengerti apa alasan Madam Sharon mengambil risiko yang begitu besar dengan melakukan pembunuhan ini. Jalur sequence-nya tak mengharuskannya untuk membunuh tokoh seberpengaruh Maynard. Don pun lalu memerintahkan Clint untuk ke lantai 1 untuk memeriksa apakah para pelayan di rumah itu masih tertidur. Jika ada yang bangun, mereka akan disuruh menandatangani kontrak kerahasiaan sesuai protokol. Sementara Don akan bertanggung jawab di lantai 2. Don mengambil kain hitam dan menutupi artefak yang disegel nomor 3-0271. Setelah mendengar perkataan Don, Clint seketika mengerti mengapa pertempuran sengit itu tidak membuat para pelayan datang. Kapten telah membuat mereka tertidur lelap sejak awal. Tubuh Clint masih dingin dan kaku. Ia harus memperlambat langkahnya dan bergerak maju dengan sangat lambat. Ketika melewati pintu kamar tidur, ia mengambil kartu-kartu tarot yang tadi ia gunakan untuk melawan Madam Sharon dan memasukkannya kembali ke sakunya. Setelah meninggalkan ruangan, ia berjalan menuju tangga. Setelah melangkah beberapa langkah, ia tiba-tiba kepikiran sebuah pertanyaan. Bagaimana aku bisa memastikan bahwa para pelayan itu tertidur lelap? Memeriksa dengan ramalan satu persatu, itu akan merepotkan. Kapten adalah nightmare atau mimpi buruk. Ia seharusnya ahli dalam hal ini. Aku harus bertanya padanya apakah dia punya metode yang lebih cepat dan sederhana. Dengan pikiran itu, Clint berbalik dan berjalan menuju pintu kamar tidur. Selangkah demi selangkah, ia memelankan suara langkah kakinya sambil melawan rasa dingin dan kaku di tubuhnya. Saat agak dekat, ia melihat melalui pintu yang sedikit terbuka dan melihat pecahan-pecahan cermin besar. Masih ada pecahan besar cermin yang menempel di bingkainya, semuanya sebesar telapak tangan. Di pantulan cermin yang retak itu, Don Smith dengan jaket hitamnya sedang berlutut di samping tubuh Kenley yang sudah mati, sedang melakukan sesuatu. Tiba-tiba Don mengangkat kepalanya. Tatapan mata abu-abunya tampak dalam,
dan sudut bibirnya berlumuran dengan darah merah tua. Tanpa berpikir, Glenn berbalik badan, meninggalkan sisi pintu dan menyandarkan punggungnya ke dinding di luar kamar. Selanjutnya kita masuk ke chapter 201 yang berjudul Penyelidikan. Glenn menahan nafas sembari bersandar di dinding, menghadapi kegelapan koridor. Apa yang sedang dilakukan Kapten? Ada apa dengannya? Apakah dia minum darah Kenley? Apakah ini tanda kalau Kapten kehilangan kendali? Pikiran Glenn kacau saat itu, tidak mampu berpikir dengan efektif. Hampir 20 detik kemudian, Glenn mengertakkan giginya. Dengan bantuan kendali yang dimilikinya atas tubuhnya sebagai seorang clown atau badut, ia menuruni tangga tanpa suara. Kemudian Glenn naik tangga lagi menuju kamar Madame Sharon dan dengan sengaja mengeraskan suara langkah kakinya. Saat itu Glenn mendapati Kapten sedang membungkus artefak yang disegel nomor 3-0217 dengan kain hitam. Ekspresinya serius dan wajahnya bersih tanpa ada noda darah sedikit pun. Glenn melirik kondisi tubuh Kenley dan tubuh Madame Sharon masih sama seperti sebelumnya. Glenn lalu menanyakan ke Kapten bagaimana cara paling efektif untuk memastikan kalau para pelayan sedang tidur nyenyak atau sudah akan bangun. Dunsmith hanya menjawab kalau ia keliru dan Glenn tak perlu mengecek hal itu karena Kapten Dun yang merupakan nightmare, jadi ia bisa melakukannya sendiri tanpa harus mengecek satu persatu pelayan. Kapten Dun pun segera memejamkan matanya dan menekan gelabelannya dengan jari tengah dan telunjuknya. Pikiran negatif Glenn lalu muncul. Glenn menduga kalau Kapten Dun tadi sengaja menyuruh Glenn untuk pergi agar Kapten bisa menghisap darah Kenley. Beberapa saat kemudian, Kapten Dun membuka matanya dan berkata, mereka semua masih tidur, tapi beberapa di antaranya hampir bangun. Bagus, bagus. Glenn menatap Kapten, tidak mengerti apa yang sedang dikatakannya. Dun mengamati sekelilingnya dan berkata, bersihkan tempat kejadian lalu panggil seseorang dari kantor polisi terdekat. Oh, dan kembalilah ke jalan Sutherland Street dan minta Frey untuk membantu. Glenn menatap Kapten dengan seksama dan mengangguk. Baik. Setelah itu, Glenn membereskan tempat kejadian dengan bantuan Dunsmith. Ia kemudian ke kantor polisi terdekat untuk memberitahukan kalau ada kasus pembunuhan serius di kediaman Madame Sharon. Glenn tentu saja menunjukkan tanda pengenalnya sebagai inspektur. Polisi itu lalu segera menghubungi bantuan untuk menuju ke kediaman Madame Sharon. Glenn lalu segera naik kereta kuda untuk menuju ke perusahaan keamanan Blackthorn, markas dari Nighthawks, untuk meminta bantuan Frey. Di perjalanan, pikiran negatif Glenn muncul lagi, yang mencurigai tindakan Kapten Dun sebelumnya nampak menghisap darah tubuh Kenley. Apakah Kapten Dun haus akan darah? Penyebab terbesar Kenley meninggal adalah artefak yang disegel nomor 3-0271. Yang mana Dunsmith lah yang memilihkan dan menyuruh Kenley untuk bertanggung jawab membawanya. Pikiran seperti itu berkecamuk di benak Glenn. Pikirannya curiga namun sekaligus mempercayai Kapten Dunsmith. Jadi ia memutuskan untuk menyurati Madame Daly untuk menanyakan hal itu. Sesampainya di perusahaan keamanan Blackthorn, Glenn menemui Frey di ruang hiburan dan menceritakan semua yang terjadi kecuali Kapten Dun yang menghisap darah Kenley. Frey terkejut namun ia tetap tenang dan mampu mengendalikan dirinya. Glenn dan Frey pertama-tama menuju ke ruang bawah tanah untuk memberitahu Royal. Lalu mereka mengunci pintu perusahaan keamanan Blackthorn dan bergegas ke kediaman Madame Sharon. Hari sudah hampir subuh ketika mereka membawa kembali tubuh Kenley dan tubuh Madame Sharon yang setengah terpenggal. Dun berdiri di depan kamar mayat, diam-diam melihat ke dalam. Beberapa saat kemudian ia menoleh ke Glenn, lalu berkata, pulanglah dulu. Kau baru saja mengalami pertempuran sengit. Kau pasti kelelahan. Baiklah, Glenn tidak menolak saran itu. Ia mengerutkan bibir dan melirik Kapten sebelum diam-diam meninggalkan perusahaan keamanan Blackthorn. Ia naik kereta kuda kembali ke jalan Daffodil Street. Sama seperti yang telah dilakukan sebelumnya, ia dengan mudah memasuki kamar tidurnya dan mengunci pintu tanpa sepengetahuan saudara-saudaranya. Ia mengambil belati ritual perak. Glenn menyegel ruang itu dengan dinding spiritualitas. Kemudian ia duduk di mejanya lalu dengan tergesa-gesa menulis surat untuk Madame Daly. Ia menuliskan apa yang telah terjadi termasuk Kapten yang nampak seperti menghisap darah Kenley. Setelah menulis itu, Glenn membaca surat itu lagi dengan berat hati sebelum melipatnya menjadi 2. Kemudian ia melakukan ritual dan mengaktifkan spirit visionnya untuk memanggil utusan pengirim pesan Madame Daly. Ia memanggil wajah aneh itu lagi. Ia lalu melihat lidah merah yang menjulur. Lalu terdapat gigi tajam yang tidak beraturan dan 5 jari pucat di ujung lidah. Glenn menyerahkan surat itu. Ketika utusan itu sudah pergi, ia duduk dan menulis surat lagi.
Kali ini ia berencana untuk bertanya kepada Tuan Azik. Pada misi baru-baru ini, sesuatu yang aneh terjadi pada atasanku. Ia menyuruhku pergi dan ia berlutut di samping mayat seorang rekan tim. Mulutnya berlumuran darah merah. Apakah kau pernah mengalami hal seperti ini dalam ingatanmu dulu? Bagaimana caraku membantu atasanku itu?